Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah azri wa azakullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa duduk di majlisul ilm, yang dimana kita membacakan kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Bab yang kita bacakan pada kesempatan kali ini adalah dua bagian terakhir dari pembahasan sejak awal kita membacakan, yaitu beliau mu'alif pengarang Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Pembahasan pertama tentang masalah akidah wa tauhid, maka ini tersisa dua pasal atau dua poin, dua tema atau dua bab. Adapun setelah itu nanti berganti tema di pembahasan berikutnya. Di pasal yang berikutnya beliau menuliskan tentang tema khalqu Adam, tentang penciptaan Nabi Adam. Yang ini masih erat berkaitan tentang tauhid, erat berkaitan tentang masalah akidah, yang artinya bahwasanya di antara salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka beriman bahwasanya manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Adam. Tidaklah kemudian diterima yang sudah beredar di masyarakat tentang teori yang namanya teori evolusi atau teori Darwin. Maka itu meskipun katakanlah mungkin menurut sains itu masuk akal, tapi pada kenyataannya secara fakta tidak. Yang notabene ketika kita dulu belajar sejak di SMP ya terkait dengan masalah asalnya manusia dari katakanlah sejenis binatang kera, kemudian bisa berjalan dan yang lainnya. Walhasil kenyataannya kalau memang semua dari jenis binatang itu, binatang kera atau orangutan, itu berevolusi menjadi manusia, ya seharusnya tidak ada lagi yang namanya orangutan dan kera. Maka yang benar adalah sebagaimana kita meyakini manusia yang pertama adalah Adam. Beliau di sini akan sampaikan tentang faidah, yaitu tentang hikmah, yang dimana penciptaan Nabi Adam ini dari rangkaian Allah menciptakan alam semesta ini justru penciptaannya di bagian akhir. Di bagian akhir. Kita bacakan terlebih dahulu
Beliau mengatakan kana awwalal makhluqati al-qalam liyaktubal maqadira qabla kauniha. Bahwasanya makhluk yang pertama yang Allah ciptakan adalah qalam, pena. Liyaktubal maqadir, agar pena itu menulis semua takdir qabla kauniha, sebelum terjadinya. Hadis ini hadis yang benar. Yang di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya makhluk yang Allah ciptakan pertama adalah qalam. Namun demikian, di dalam pembahasan terkait dengan apa sebenarnya makhluk yang Allah ciptakan pertama kali, ini ada 3 pendapat. Secara singkat saja kita sampaikan. Yang pertama, bahwasanya ada berpendapat adalah qalam. Ya, karena memang di dalam hadis dikatakan bahwasanya Allah yang ciptakan pertama adalah qalam, sebagaimana lafaz yang ada di sini. Kemudian yang pendapat kedua itu adalah air, menciptakan air terlebih dahulu. Adapun yang ketiga adalah arsy, arsy-nya Allah Ta'ala. Nah, terkait dengan hal ini, maka dari 3 pendapat itu yang terpilih adalah bahwasanya makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah arsy. Ini yang lebih kuat adalah pendapat ini. Adapun masalah qalam, ini adalah merupakan makhluknya Allah Ta'ala yang berisi tentang perintah-perintah yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau kita melihat beberapa keterangan para jamaah, maka menunjukkan bahwasanya Allah itu menciptakan arsy yang pertama kali. Salah satu dalilnya kita nukilkan dari yang lain, tidak ada di sini, terkait dengan yaitu pendapat atau bahkan di sini yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan arsy. Disebutkan di dalam ayat Allah Ta'ala, di antaranya yang terkait dengan arsy ini masih dalil secara umum. Itu Allah firmankan, wa huwa khaliqu kulli syai', dialah Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Ini bukan ayat, tapi ini adalah dalil atau penjelasan dari ayat yang dalam surat Al-Mu'minun ayat 116 Allah berfirman, fata'alallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha tinggi Allah Ta'ala, raja yang sesungguhnya, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah, rabbul arsyil karim, yaitu Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Maka Syekhul Islam mengatakan maksud daripada Rabbul Arsy di sini, yaitu beliau katakan wa huwa khaliqu kulli syai', dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Arsyuhu wa ghairuh, yaitu baik arsy maupun yang lainnya. Wa rabbu kulli syai', dan Rabbnya segala sesuatu, arsyuhu wa ghairuh, juga arsy dan yang lainnya. Begitu juga ayat terkait dengan masalah arsy ini, maka sudah jelas ditunjukkan tentang arsy itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertegas dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis dari Abu Razin Al-Qaili, yang dimana di dalam hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau ditanya tentang masalah arsy ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, aina kana rabbuna qabla yakhluqa khalqah. Beliau ditanya di mana dahulu Rabb kita Allah Ta'ala berada sebelum menciptakan makhluknya. Jadi Allah itu di mana sebelum menciptakan makhluknya? Maka beliau menjawab, kana fi ama,
Maka beliau menjawab bahwasanya Allah diama, ya. Yang dimaksud dengan di sini adalah ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Tidak ada di atasnya dan di bawahnya itu udara. Summa khalaqa arsyahu alal ma. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan arsy-Nya itu di atas air. Menciptakan arsy-Nya di atas air. Ya, dalam riwayat yang lainnya wa kana arsyu alal ma, bahwasanya arsy-Nya Allah di atas air. Maka dari pendapat-pendapat yang ada para jamaah, maka kesimpulannya para ulama di sini menguatkan bahwasanya arsy-lah yang dimana diciptakan pertama kali. Karena setelah menciptakan arsy itu, kemudian Allah menciptakan kolam untuk menuliskan takdir-takdir yang ada di muka bumi ini. Ini terkait dengan awal penciptaan makhluk. Jadi kalau ditanya apa dulu, ya memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kolam, ada yang mengatakan arsy. Tapi yang lebih dikuatkan adalah arsy-Nya terlebih dahulu. Kemudian dikatakan oleh beliau Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, wa ju'ila Adamu akhiral makhluqat. Adam itu dijadikan, diciptakan itu merupakan makhluk yang terakhir. Makhluk yang terakhir. Artinya setelah menciptakan langit, menciptakan bumi dan juga termasuk arsy, maka kemudian Adam ini adalah yang terakhir. Para jamaah, ini bermula ketika kita mungkin sering mendengarkan tentang Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, 6 masa. Sebutkan di dalam banyak ayat yang mirip dengan ini, di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, yaitu di dalam 6 masa, 6 hari. Ayyam itu jamak min yaum, hari di dalam bahasa kita. Summa stawa alal arsy. Kemudian Allah istiwa, yaitu naik di atas arsy. Ini menunjukkan penciptaan langit dan bumi atau alam ini dalam 6 masa, dalam 6 hari. Istilah 6 masa atau 6 hari ini itu juga para ulama berbeda pendapat. 6 hari maksudnya 6 hari seperti kita, atau 6 harinya itu 6 yang bagaimana? Ada yang berpendapat 6 hari seperti 6 harinya kita, yaitu 24 jam, atau bahkan mulai terbit matahari sampai tenggelam hanya separuh hari aja. Karena dinamakan hari biasanya itu, ya. Ada yang mengatakan yaitu bahkan 1000 tahun dalam seharinya. Ini disebutkan di dalam penjelasan Imam Al-Qurtubi. Dia mengatakan bahwasanya fi sittati ayyam, dalam 6 hari, ay min ayyamil akhirah, yaitu hari yang ada di akhirat kelak. Dia katakan ay kulli yaumin alfasana, bahwasanya setiap hari di akhirat kelak itu seharinya itu 1000 tahun. Nah, seharinya 1000 tahun. Jadi kalau kita hitung selama kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan di akhirat, ya kalau mau dihitung-hitung ketemunya, kita hidup selama hidup kita katakanlah 60-70 tahun, ya, itu hanya ibarat hidup dalam 24 jam itu 1,5 jam saja dibandingkan dengan yaitu hari yang ada di akhirat. Nah, kembali ke awal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini secara umum sering kita mendengarkan Allah khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya mungkin kita selama ini mungkin juga orang perhatian. Pokoknya Allah menciptakan langit dan bumi begitu aja. Kalau para ulama dengan detail, dengan jeli, bukan mempermasalahkan, yaitu melihat dalil-dalil yang ada. Apakah yang diciptakan langit dulu ataukah bumi terlebih dahulu?
Nah, kalau secara umum di dalam ayat-ayat kayaknya seperti langit dulu kemudian bumi. Maka jawabannya itu Allah firmankan secara tafsil, secara rinci. Ada di dalam surat Fussilat, surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Nanti mungkin bisa dirujuk untuk mengetahui asal mula atau awal mula penciptaan alam ini. Surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Disebutkan di dalam ayat tersebut, ayat yang 9 Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "A'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin." Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'innakum latakfurun billadzi khalaqal arda fi yaumaini." Sungguh patutkah mereka, yaitu kalian orang-orang kafir, itu kemudian kalian mengingkari kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari. Awal dikatakan di sini dikatakan bahwasanya apakah kalian mengingkari Rabb Allah yang menciptakan bumi dalam 2 hari. Wa taj'aluna lahu andada, dan kemudian kalian menjadikan tandingan bagi Allah, yaitu bagi Rabbul Alamin. Maka di sini dikatakan Allah menciptakan bumi dalam waktu 2 hari. Ayat berikutnya, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Di dalam ayat berikutnya dikatakan Allah wa ja'ala fiha, menjadikan di dalam bumi itu rawasiya min fawqiha, gunung-gunung yang kokoh, wa baraka fiha, memberkahinya, wa qaddara fiha aqwata, dan Allah menentukan kadar-kadar di dalamnya makanan-makanannya. Dikatakan sini fi arba'ati ayyam, di dalam 4 hari. Kita tidak mempersalahkan hari, pokoknya hari masa gitu, 4 hari. Sawa lis-sa'ilin, ini menjadi jawaban. Sawa'an lis-sa'ilin, ini adalah merupakan jawaban bagi orang yang bertanya. Jadi kalau ada yang bertanya berapa lama bumi diciptakan, yang pertama tadi adalah 2, yang sekarang ini 4. Ya, tadi dikatakan adalah 2. Ketika 2 hari itu umum, ya, billadzi khalaqal arda, Allah menjadikan bumi dalam waktu 2 hari, umum bumi. Tapi yang ayat berikutnya ini 4 hari karena secara detail ada gunungnya, ada pohonnya, ada makanan-makanannya. Ya kalau bahasa kita ada lautnya, ada pulaunya, ya ada pohonnya, ada penghuni dan yang lain macam-macam. Intinya sudah diciptakan Allah Ta'ala lebih detail. Kemudian di dalam ayat 11 para jamaah, Allah firmankan summa stawa ilas sama. Setelah ayat ke-9, 10, kemudian dikatakan summa stawa ilas sama, Allah itu naik, ya, ke langit. Wahya dukhanun, saat itu langit itu keberadaannya masih dalam bentuk dukhan. Dukhan itu asap, ya, asap. Faqala laha, maka kemudian Allah berkata kepada dukhan itu, walil ardi, dan juga kepada bumi, itiya taw'an au karha. Maka Allah firmankan kepada dukhan tadi dan kepada bumi, yaitu datanglah kamu berdua, tau'an au karha, entah dengan nurut atau dengan terpaksa harus datang. Qalata ataina ta'in, maka keduanya, bumi dan juga calonnya langit ini, datang dengan penuh ketaatan. Kemudian di ayat yang ke-12 disebutkan faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini, maka Allah kemudian menjadikan 7 langit itu dalam 2 hari. Menjadikan 7 langit dalam 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan Allah mewahyukan dalam tiap-tiap langit itu urusannya.
wa zayyana as-sama'ad dunya, dan Allah menghiasi yaitu sama'ad dunya, langitnya dunia ini, bimasabiha, dengan masabih, dengan bintang-bintang, wa hifdzan dzalika takdirul azizil alim, dan sebagai penjagaan dan Allah melihara sebaik-baiknya, dzalika dengan itu takdirul azizil alim, itu merupakan ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dari ayat ini para jamaah 9 sampai 12 ini, maka para ulama kemudian menggabungkan bumi itu diciptakan dalam waktu 4 hari, langit dalam waktu 2 hari, tapi posisinya terpisah. 2 hari yang pertama Allah menciptakan bumi secara umum, maksudnya belum disempurnakan. Setelah itu kemudian Allah istiwa, ya, naik ke atas menciptakan langit yang tadinya berupa awan diciptakan berupa langit. Kemudian 2 hari yang berikutnya Allah menyempurnakan bumi lagi. Nah, ketika Allah menyempurnakan bumi, inilah makhluk yang terakhir Allah ciptakan Nabi Adam. Ini hubungannya dengan Nabi Adam gitu, ya. Jadi secara singkat itu banyak dalil yang menunjukkan demikian para jamaah. Ya, intinya bahwasanya ketika Allah menciptakan langit dalam waktu 6 masa, maka 2 hari yang pertama Allah menciptakan bumi, 2 hari berikutnya Allah menciptakan langit, dan 2 hari berikutnya Allah menyempurnakan bumi, ini. Jadi tidak ada masalah dengan perbedaan yaitu 2, 4, 2 tadi itu. Tadi awalnya adalah bumi 2 hari, kemudian 4 hari, langit 2 hari, maka penentuannya atau penataannya seperti itu. Dijelaskan oleh para ulama demikian. Allah alam bisawab. Jadi di sini para jemaah, Nabi Adam itu adalah merupakan makhluk yang Allah ciptakan terakhir setelah yang lainnya diciptakan. Nah, inilah yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah. Kenapa? Beliau Nabi Adam itu diciptakan yang terakhir. Maka ini ada hikmahnya. Wa fi dzalika hikamun. Di dalam penciptaan Nabi Adam yang terakhir dalam arti penciptaan alam ini ya. Padahal manusia pertama, tapi makhluk yang terakhir. Hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama para jamaah disebutkan di sini bahwasanya ahaduha tamhidud dar qabla sakin. Hikmahnya adalah Allah SWT itu mendahulukan tempat tinggal qabla sakin sebelum dihuni. Ya, di bumi di bahasanya sudah ditata rapi, ditata begini sebelum menciptakan Adam. Ketika Adam Allah ciptakan, maka kemudian semuanya sudah siap, dan itulah yang terjadi. Ya, yang terjadi demikian. Ini bagaimanakah maha lemah lembutnya Allah, maka sayangnya Allah ketika menciptakan makhluk manusia Adam, maka semuanya sudah disiapkan, tidak perlu untuk bingung membuat sendiri. Ini faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, annahul ghayatul lati khuliqa li ajliha, bahwasanya tujuan Allah Ta'ala yang tinggi yaitu menciptakan Nabi Adam atau menciptakan alam semesta ini, tujuannya adalah untuk Nabi Adam, menciptakan alam semesta ini agar nanti dimanfaatkan oleh Nabi Adam, tentunya beserta anak cucunya. Ya, masih wa minas samawati wal ard wasyamsi wal qamar wal bari wal bahar, yang dimana tidak ada tujuan lain kecuali itu, penciptaan langit, bumi, matahari, bulan, daratan, lautan, itu adalah untuk anak Adam. Ya, untuk anak Adam dan anak cucunya. Dan memang itulah yang hikmahnya Allah menciptakan manusia di bumi ini adalah untuk mengelola bumi ini. Ya. Ini hikmah yang kedua. As-salisah yang ketiga, anna ahdaqat sunnai yukhtimu amalahu bi ahsani, bahwasanya ahdaqas sunnah yaitu pencipta yang hebat, orang yang dia itu misalkan hebat di dalam memiliki karya bahasa kita di dunia ini, itu yang hebat
adalah ketika kapan? Ketika dia mengakhiri hasil akhirnya itu dengan yang terbaik, ya, dengan yang terbaik. Jadi dia akan diakui kebaikannya ketika hasil karyanya itu yang terakhir yang terbaik. Kalau sebelumnya bagus, kemudian terakhir turun, nggak bagus, dilupakan, akan dilupakan. Maka Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, maka diakhiri dengan yang terbaik dengan menciptakan Nabi Adam. Wa ghayati kama yabda'u bi asasi wa mabadihi. Dan juga tujuan Allah Ta'ala sebagaimana Allah awalnya menciptakan asas, pondasi, ya, berdasarkan pondasi landasan. Jadi ibaratnya seperti tadi kita katakan, Allah menciptakan bumi terlebih dahulu. Bumi ibarat seperti pondasi, ya. Kemudian langit itu adalah merupakan atapnya. Sebagaimana kita tahu rumah ada pondasinya, ada atap. Kalau orang buat rumah ya pondasinya dulu, kan demikian. Inilah salah satu hikmah. Karena Allah ciptakan bumi dulu, kemudian baru langit dan disempurnakan bumi. Artinya bumi itu ada terlebih dahulu. Maka ketika Allah menciptakan pondasi terlebih dahulu, ya, kemudian Allah menciptakan langit, kemudian menyempurnakan bumi, ini menunjukkan bagaimanakah akhir yang baik dari ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara hikmah yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang keempat, ini secara ya logika, secara hati, secara nalar masuk semuanya. Annan nufusa mutatalliatun ila nihayati wal awakhiri daiman. Bahwasanya jiwa kita ini para jemaah, kita itu pengen sekali mengetahui hasil akhir sesuatu. Selalu pengen tahu ini hasil akhirnya gimana, bahasanya endingnya gimana. Ibarat ada orang mengerjakan rumah, ketika awal mengerjakan rumah, oh iya begitu, ya, pasti dia akan tahu ini nanti akhirnya jadinya bagaimana. Kalau tidak tahu akhirnya ya sudah, artinya nggak bermakna lagi rumah tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan Nabi Adam yang terakhir, ini merupakan ending, merupakan hasil akhir yang bagus. Jadi ada akhirnya begitu. Walihada qala Musa lis-sahara, ini dicontohkan oleh beliau contoh lain. Sebagaimana perkataan Musa kepada para penyihirnya Fir'aun, ya, ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun, dengan penyihirnya Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, maka beliau mengatakan dalam firman Allah Ta'ala surat Asy-Syu'ara ayat 43, alqu ma antum mulkun. Beliau katakan bahwasanya Nabi Musa mengatakan, yaitu alqu, lemparkanlah, ma antum mulkun, yaitu apa yang hendak kamu lemparkan. Kita tahu bahwasanya penyihirnya Fir'aun ini memiliki tali, dan ketika tali dilempar seakan-akan berubah jadi ular. Nah, maka pemirsa atau orang yang di sekitar pengen tahu apa yang mau dilemparkan oleh Nabi Musa. Kalau misalkan Nabi Musa nggak melemparkan satu, ya sudah, berarti kalah, bahasanya demikian. Maka mereka menunggu hasil akhirnya. Ini yang dinanti oleh jiwa ini seperti itu, pengen tahu hasil akhirnya bagaimana. Dan hasilnya kita tahu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, berubah jadi ular yang besar dan memakan tali yang seperti ular yang kecil-kecil itu. Falamma ra'an nasu, maka ketika manusia itu melihat fi'lahu, apa yang dilakukan oleh mereka, tatalla'u ila ma ya'ti ba'dah, ketika dilakukan oleh tukang sihirnya demikian, maka orang-orang ini menunggu, ingin tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Akhirnya ketika dilakukan, baru kemudian tahu, oh hasil akhirnya seperti ini. Ini diantara hikmah diciptakannya Nabi Adam, itu akhir yang bagus. Al-khamisah, yang kelima para jemaah, anallaha subhanahu wa ta'ala akhara afdalal kutub wal anbiya wal umam ila akhiriz zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengakhirkan afdalal kutub wal anbiya wal umam ila akhiriz zaman, yaitu Allah menjadikan yang namanya kitab ini, maksudnya yaitu Al-Quran, itu nanti
turunkan juga di akhir zaman. Di akhir zaman. Jadi setelah Nabi Adam diturunkan, ya, kemudian nanti akhirnya supaya sempurna ditutup oleh Rasulullah SAW tentang kitabnya yaitu Al-Quran. Sebenarnya diturunkan kitab pada Nabi Daud, Zabur, Taurat, Injil, kemudian diakhiri dengan Al-Quran. Ya, maka ini juga dikatakan yang terakhir, wa ja'alal akhirah khairan minal ula. Maka yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Wa nihayati akmala minal bidayah. Maka yang akhir itu lebih sempurna daripada yang awal. Maka beliau berikan contoh. Fakam baina qaulil malak lirrasul. Maka berapakah jaraknya ketika malaikat Jibril itu diminta Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah ketika pertama kali, yaitu beliau meminta Rasulullah SAW untuk membaca Iqra, ya. Fayaqul, maka Rasul mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maka ini sejak awal dikatakan oleh malaikat Jibril, sampai nanti agama ini sempurna itu berapa lama jaraknya? Berapa lama jaraknya? Artinya sejak diturunkan sampai Rasul wafat sempurnakan ini, kalau dalam dakwah selama 63 tahun itu. Nah, selama 40 tahun, ya. Kalau dakwahnya 23 tahun itu. Maka dari itu ini menunjukkan bagaimanakah akhir yang sempurna. Akhir yang sempurna. Sehingga kalau kita bicara kembali kepada Nabi Adam, Adam adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan yang akhir untuk menyempurnakan alam ini, ya. As-sadisah, yang keenam, Annahu subhanahu wa ta'ala jama'a ma farraqahu fil alam fi Adam. Allah Ta'ala mengumpulkan apa yang terpisah-pisah di alam ini di dalam diri Nabi Adam. Ini maksudnya fahuwal alam as-saghir. Nabi Adam itu ibarat alam yang kecil, wa fihi, dan di dalamnya ma fil alam al-kabir, dan di dalam diri Nabi Adam itu tergambar alam yang luas. Maksudnya para jamaah, Allah menciptakan langit, menciptakan bumi dan isinya, maka semuanya itu Allah ajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-namanya dan tentang manfaatnya. Wa 'allamal adama asma. Ya, dan Allah mengajarkan kepada Adam yaitu nama-nama. Bahwasanya di sini menunjukkan tentang bagaimanakah semua yang ada di alam semesta ini tergambar kepada diri Nabi Adam, yang dimana Nabi Adam diberi yaitu akal, beda dengan diberi nafsu, diberi akal yang bisa memikirkan. Nanti ada yang bagian akhir, malaikat itu merasa lebih baik daripada manusia, tapi ternyata tidak. Itu faedah yang ke-9 nanti. Kalau yang ke-6 ini, gambaran alam yang besar itu tergambar di dalam diri Nabi Adam, yang artinya bahwasanya Nabi Adam ini bisa menjelaskan alam semesta ini, jelaskan alam semesta ini kepada makhluk yang lainnya. As-sabi'ah, yang ke-7, annahu khulasatul wujudi wa thamratuha. Bahwasanya Nabi Adam ini diibaratkan seperti intisari keberadaan yang ada di alam ini dan juga buahnya. Jadi intisari di alam semesta ini dengan diciptakannya Nabi Adam, dan itu adalah juga buahnya, karena dari beliaulah nanti Allah mentakdirkan untuk diturunkan ke bumi, akhirnya berkembang sebagaimana kita ketahui sampai sekarang, termasuk kita adalah anak cucunya Nabi Adam. Fana sab'a ayyakuna khalquhu ba'dal mawjudat. Maka penciptaan Nabi Adam ini sangat tepat setelah sebelumnya itu diciptakan benda-benda yang ada, benda-benda yang sudah diciptakan sebelumnya, ada langit, ada bumi, ya, ada isinya, diciptakan terlebih dahulu, kemudian Adam baru diciptakan. Untuk apa? Untuk memanfaatkan itu semuanya.
Ya, untuk memaafkan itu semuanya. Ini sesuatu yang sangat pas, yang sangat tepat sekali. Jadi kenapa Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Ternyata emang tujuannya adalah terakhir mau menciptakan manusia yang akan menjelaskan tentang apa ciptaannya Allah ini. As-saminah yang ke-8, anna min karamatihi ala khaliqihi, sesungguhnya di antara kemuliaan Nabi Adam atas Allah, artinya bahwasanya Nabi Adam memuliakan Allah, annahu hayya'alahu masalihah, bahwasanya Allah mempersiapkan bagi Nabi Adam itu kemaslahatannya, wa hawaijau dan kebutuhannya, wa alati ma'isyati dan alat-alat yang digunakan untuk hidup, artinya kebutuhan hidupnya, wa asbabah hayati dan sebab-sebab hidupnya. Ini ketika beliau masih berada di surga. Fama rafa'a ra'sahu illa wa dzalika kullu hadirun atidun. Tidaklah beliau Nabi Adam ketika mendongakkan kepalanya, melainkan semuanya itu sudah bisa didapatkan hadir. Ketika beliau minta ini datang, minta itu didatangkan. Inilah gambar nanti di surga para jamaah. Orang yang nanti dimasukkan surga, bahasanya ketika dia minta sesuatu gak perlu bingung mencari, ya, gak perlu bingung untuk mencarinya. Apa yang dia katakan pengen begini langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita betul-betul meyakini akan ya, karena malaikat tidak pernah melanggar, malaikat tidak pernah melanggar perintahnya Allah Ta'ala. Maka ketika mengetahui Nabi Adam melanggar, diturunkan ke bumi, maka malaikat mengira bahwasanya berarti derajatnya sudah, keutamaannya sudah hilang. Artinya malaikat merasa lebih utama. Ternyata para jemaah, walam tattala ala ubudiyatit taubah al-kaminah. Malaikat belum tahu ada peribadahan untuk menghilangkan dosa yang namanya taubat. Allah ajarkan kepada Nabi Adam ketika berbuat salah maka disuruh untuk taubat, untuk bertaubat. Falamma taba ila rabbih, maka ketika Nabi Adam kemudian taubat kepada Allah Ta'ala, wa tabitilkal ubudiyah, dan kemudian melakukan ubudiyah itu dengan taubat itu, alimatil malaikatu, malaikat baru tahu annallaha fi khalqihi, anna lillahi fi khalqi, bahwasanya Allah memiliki terhadap makhluknya sirran, rahasia, la ya'lamu siwahu, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Di sini para jemaah, hikmah yang sangat besar. Meskipun Nabi Adam itu melakukan kesalahan, tapi ternyata ada amalan yang membuat kesalahan ini atau dosa ini menjadi terhapus, artinya kembali, yaitu bersih lagi. Dan malaikat tidak tahu sebelumnya, tidak mengetahui hal ini. Setelah Nabi Adam bertaubat, maka kemudian baru mengetahui ini rahasianya Allah menciptakan manusia. Ayat ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 ini ada 10 poin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi di awal karena dikatakan pena yang pertama, lamma ftataha khalqa hadzal alam bil qalam, ketika Allah memulai penciptaan dengan qalam. Jadi saya katakan qalam ini arahnya ketika Allah sudah memerintahkan pena untuk mencatat takdir, mencatat takdir, yang artinya Allah sudah mencatatkan sebelumnya arsy-nya. Kana min ahsanil munasabati ayyahtimahu bi khalqil insan, maka menjadi sesuatu yang paling pas, ya, yang paling pas ketika Allah mengakhiri dengan menciptakan manusia. Awalnya pena, diakhiri dengan menciptakan manusia. Kenapa?
Fa innal qalama alatul ilm, karena pena adalah alat untuk bisa mendapatkan ilmu. Kalau kita belajar, kita menulis, dengan menulis itulah kita bisa mendapatkan ilmu, ya. Wal insan wal alim, dan manusia adalah orang yang dia bisa memiliki ilmu. Manusia inilah yang bisa mendapatkan ilmu.